yang pakai Wind of Nature dan Pull Yourself Together. Oke. Tapi apakah 1-1 menjadi target dari Ben? Terlalu mahal gua rasa. Kayaknya one of a kind aja sih. Tiket tadi ya. Dan sekarang Masha Ben atas. Masha first space Ben. Oke. Cukup menarik ya. Respect Ben. Mungkin ini yang sempat kita baca juga, perdebatkan juga di beberapa sosial media. So, seperti apa sih bentuk respect Ben? Apakah respect Ben seperti ini? Masha di atas. Tapi maksudnya dengan hero yang nggak muncul sebelumnya, Be. Kalau misalkan jaga-jaga, apakah nggak ini terlalu jaga-jaga? Atau mungkin ya mereka berpikir kalau misalkan Bigetron tuh tetap bisa ambil pick ketiga Masha dan itu akan mengacaukan tempo permainan dari RRQ-nya. Oke, berarti ya konsepnya tetap dijaga-jaga Dijaga ya? aja. Oke, karena first pick juga biasanya memang ada satu slot ya untuk respect Ben. Karena kita tahu PR dari second pick juga kan ada rata-rata Ben Fanny, Ben Kalea. ya. Ya mungkin aja dari RRQ bisa target satu hero. Ya kalau aku merasa kayaknya untuk sekarang posisi dari Chushin juga sangat penting sekali dan Gatot Kaca mungkin lebih memprioritaskan hero fleksibelnya yang benar-benar bisa di EXP dan roam ya. Ya, di-delete dulu secara nggak langsung. Yap, sisa satu nih terakhir. Kalea sih. Kalau tadi Fanny tidak dilepas, tidak digunakan. Kalea sih. Kalea lagi ya. Bisa Kalea sih. Gue setuju kali ya. Atau Sio? Lepasin Kalea. Dapat Fanny, kayaknya nggak terlalu worth it. Masalahnya tadi Fanny juga lepas, Be. Ya balik lagi sih Ya ini. nggak ada yang ngambil juga. Oh iya. Kayaknya kita boleh lupakan Fanny dulu ya. Kita lupain yang priority assassinnya, tapi kita tidak boleh melupakan prio fighternya, jangan lupa. Anafel juga power loh dengan fighternya dan itu dia Kalea makanya kan. Karena mungkin power pick off dari Kalea terlalu kuat, sehingga itu yang ingin dihindari sama Bigetron. Oke. Dan first pick Joy, wow, tutor Joy manis. Menarik ya. Masalahnya tutor kalau biasanya yang sebelumnya make itu kalah. Iya. Ini kan sebelumnya yang menggunakan menang. Oke. Apakah ini tutor juga, Bro? Mungkin bahan pertimbangannya ya balik lagi karena Joy fleksibel dan kemungkinan besar kita akan melihat perebutan di area turtle-nya apakah Joy bakal pegang dengan tempo yang sama karena pick ketiganya dari Bigetron itu bisa membuahkan plot twist yang luar biasa. Fredrin pick masih ada, Pak. Iya. Jangan lupa Eman dapat hero powernya. Harit. Harit. Ya, tapi seenggaknya mungkin akan ada landing phase yang mungkin terjawab oleh Toy karena tadi loh buktinya Toy kesulitan loh pakai Harit. Iya, di awal juga ya. Tapi gue rasa ini karena Eman loh, Be. Eman bisa dibilang salah satu power hero-nya adalah One yang udah ditunjukkan juga bahkan dari beberapa pertandingan terakhir. Iya. Jadi kayak ini beda versi nih. Kalau misalkan dibalikin lagi One diambil sama Toy itu akan beda. Oh, frontman-nya dulu diambil. Oke, high loss ternyata. Frontman-nya dulu ya untuk jawaban yang tadi sempat Lee mention juga. Tapi apakah ini bakal menjadi jawaban konkret untuk first man di EXP aja? Biarkan nanti Dairon yang akan ngebadanin sehingga Joy-nya bisa lebih leluasa untuk ngebuka map. Oke, bisa. Gue lumayan setuju juga. Dan lebih lihat Idok dengan hero initiator juga kan jadinya. Iya. Entah backup juga mungkin kayak Gatot Kaca udah di bed sayangnya. Marsha langsung. Marsha ya. Range. Tapi seenggaknya dengan adanya Valentina. Oh, wait. Valentina, ada Lucas. Ada Fredrin. Mau yang mana? Oh iya. Opsinya banyak banget sih. Kalau ada Lucas. Valentina, iya. Bisa sih. Lucas jungle ya untuk Anafel atau Fredrin jungle. Sempat tunjukkan juga kan kemarin. Itu Lucas dia. jungle-nya Anafel. Tim Naruto. Tim Naruto. Oh, tim Naruto. Come on. Let's go. Ayo. Kalau misalkan diturunin gimana? Hayabusa ternyata. Kakashi yang keluar. Kakashi yang keluar ya ternyata. Tidak ada Fredrin. Tidak ada Lucas. Hanya Hayabusa di sini. Gue sempat berpikir skenario tadi kan karena Anafel. Ada Hayabusa, ada Lancelot, ada Fredrin dan ada Lucas. Masih banyak maksudnya kan. Iya. Bisa aja turun di bawah. Ternyata gak, dia amanin Hayabusa nih. Yang artinya memang dia udah punya template gameplay. Ya kayaknya balik lagi sih Lim. Ini lebih ke memprioritaskan beberapa hero yang bisa ngejawab juga untuk Joy, untuk Varsha. Karena dua-duanya bisa tertangkap dengan Coach Shadow. Ya. Karena mau gimana pun Hayabusa adalah ninja atau hero yang emang paling kuat kan. Karena dia punya Coach Shadow. Bener. Kuat. Jadi kuat Shadow. Itu dia. Betul. Tapi kalau ngomongin soal Hayabusa nih. Gauntlet yang menurut gue lumayan safety ada di Cloud tau. Kalau timing BMI-nya pas, lepas itu Shadow Kill. Harusnya kalau
akan ada pertimbangan Cloud. Ini satu hero-nya kuat banget dong. Yang bakal menemani Hylos dong. Berarti Iya. mereka harus siap bermain 4-1. Karena Ada. Moskov-nya udah di-ban kan tadi. Yang kayak Lim bilang, ya Cloud bisa ngejawab Harit, bisa ngejawab Hayabusa. Apalagi untuk late game, dia stabil pakai Wind of Nature plus Rose Gold Meteor juga dia bakal kuat banget. Itu dia. Tapi dengan catatan ada lagi ya, satu frontliner kan. Iya, ini dia. Siapa teman Hylos ini? Obvious lagi gimana? Gue lumayan suka ngeliat Obvious. Gimana kalau let's say ini hero-nya Dairon? Oh, kena Poveusnya. Kena kan Poviusnya. Oke, bentar. Makanya. Beda Gimana lagi. kalau ini hero-nya Dairon nih? Hylos Hylos EXP. Jadi ada satu lagi yang bisa nge-follow dari EXP Hylos ini di bagian depan. Iya. Tapi kalau emang menggunakan dari Hylos ya, kalau menurut gue pribadi adalah Dairon memaksa untuk mengubah permainannya yang emang mendadak dia tuh bisa banget ngegendong, Pak. Iya. Tapi kan adanya Hylos sulit banget deh. Seenggaknya badan pastinya ada, Pak. Iya. Chow, kick off ya. Yang diwaspadai juga oleh teman-teman RRQ. Gelu lagi kan. Lebih ke menghindari screening kayaknya ya. Aku lebih setuju mungkin hero screening. Masih ada Hilda Hilda sebenarnya, nggak screening perlu lagi. buru-buru untuk glue. Dan buat sekarang dengan adanya Hylos ini nih yang bakal jadi pertimbangan apakah akan menuju ke Idok untuk Hylosnya. Ada badang nggak? Masih ada badang kan? Badang di ban, Badang udah di ban. Chow di ban. Iya, hero screeningnya Hilda doang tadi yang bagus. Ini hero-nya Idok lari kemana nih? Franco Kapikov. Apakah cukup damage-nya di early game? Cuma Joy loh andalannya di sini. Gimana kalau Franco Granger? Boleh, Franco Granger. Tapi Iris ya. Karena lawan Hayabusa. Setidaknya ada burst damage dari Joy dan Farshan yang bisa nge-follow. Jaraknya pun oke. Karena gue pengen bilang Tigrel tadi diambil Valen kayak PR juga. Sama aja ya. Itu Kayaknya bahaya juga. IMU-nya bahaya. Dan itu ya Franco Granger. Pilihan dari follow up jarak jauh. Dan kita tahu sendiri Farsha Granger ini sangat leluasa dengan jarak dari Feather Ice Strike dan juga Dead Sonara. Gila. 5 hero yang udah kelihatan papulung dari masa depan. Tapi kalau ngeliat last pick, kayaknya ini bisa lari ke badan lagi sih. Soalnya kalau bisa, cancellation dia butuh banget cancellation sih. Cancellation. Atau mau main pick off lagi nih. Karena kita tahu sendiri bahwa Light kuat banget dengan hero pick off. Franco juga hero-nya dia. Light yang Tigril gimana? Kufra Tigreal? Antara dua itu? Gue suka Tigril sih. Ya Tigreal bagus sih untuk langsung react apa yang dilakukan sama Franco-nya. Langsung menggunakan implosion di depan sana. Dan kebetulan masih open juga untuk Tigreal, tapi pemilihannya menuju ke Jawhead. Lebih agresif dibanding Tigreal, lebih kuat juga dibandingkan dengan Kufra di early game. Wow, Jawhead last pick ya. Ini mempercepat juga kan objektif yang bisa didapatkan oleh Anafel nantinya. Biar gak ketinggalan karena kita tahu farming speed dari Joy. Dan ya pembuktian juga nih, apakah memang Joy layak untuk di first pick semahal itu kah Joy? Wah, apakah memang tepat pilihan dari Bigetron tadi di game yang pertama melakukan Joy pick dan itu akan membuat permainan jadi lebih enjoy untuk kedua belah tim. Yap, itu dia deretan hero yang memang sudah diambil dan juga sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Game kedua, Lim. Berdasarkan dari hasil draft yang sudah mereka lakukan, lebih mengarah kemana? Satu sama Satu sama biar panas. Kayaknya aku sama sih. Satu Lihat sama nih. Franco-nya menarik sih. Satu sama nih ya. Oke, kalau gua berarti stay sama prediksi tadi. 2-0. Oke, let's go kalau begitu. Untuk sekarang di game yang kedua, teman-teman yang ada di IPL Arena kembali sekali lagi. Mana Suaraja? Langsung ditarik loh Light lagi. Bantuin orange buff ya. Buset Toy. Langsung mau dipotong Toy. Oh dia mau clear cepat dan fokus ke ini ya, crabnya. Ambil gold crab. Karena juga si Kraft itu emang kena satu area kayak gitu juga cepet juga. Iya. Dan untuk emblem kelihatan dari Assassin versus Mage emblem jelas karena keduanya tipikal source damage yang berbeda. Warcry untuk menutup kekurangan damage sementara. Ini Romer dan midlane harusnya udah langsung semuanya pakai Wilderness Blessing. Tapi Parsianya ternyata Tenacity dari Red. Oke, dan Light sekarang beserta dengan Anafel sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh Rarkiosi dan Dreams di area tengah. Wings by Wings. Moreno mundur sedikit, tapi Dok hampir saja bisa menangkap ke arah dari Moreno. Oke. Look dengan Vengeance ya. Mungkin dia sadar kayak dia pakai sprint, revitalize, dia tetap mainnya lari-larian. Yang dibutuhkan di sini adalah badan yang tidak lari kan. Jadi kayaknya Vengeance pilihan yang paling Ya tapi bagus. kalau menurut gue pribadi ya mungkin Light lebih cocok dengan hero seperti ini.
Yang emang melakukan sebuah inisiasi. Rince menjadi korban. Tapi coba lihat Idok di tempat berbeda. Dan selesai. Double kill. Looking for triple kill. Hampir saja di awal pertandingan dikasih jajan seperti ini. Sungguh nikmat. Anafel. Bahkan Lukia pun sudah melihat dari kejauhan. Lukia entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di sini loh. Jauh banget ya. Jauh banget itu. Toy. Dan mereka masih ingin lebih menjadi korban juga serangan macam apa ini Bigetron. Tapi dari tengah Moreno menjadi korban pula. Ya, satu korban tadi ya. Dengan rotasi yang begitu manis dari Bigetron. Tapi tempo yang ekstrim sekali. Hayabusa mendominasi kill di awal itu mimpi buruk loh. Yap. Tapi Turtle. Oke, sedikit lagi harusnya masih tempat dari Anafel. Akankah dia berhasil tapi tidak terjata. Namun sekarang ada Shadow Kill kayak udah langsung dikeluarkan dan Lukia menjadi korban. Tapi Anafel jauh banget pergi ke tempat yang berbeda dan double kill. Diambil oleh Rins. Langsung putus temponya. Turtle untuk RRQ, point kill untuk RRQ mengejar 3 point kill di awal tadi. So sekarang harusnya angin segar ada di RRQ. Wah, advantage yang luar biasa ya. Oke, Eman hampir tertarik tapi setidaknya Eman di sini punya keunggulan lebih ya karena dari lawan yang ada di landing yang udah kena sekali nih. Ini pertukaran killnya sama, Turtle diamankan. Dan tempo yang paling penting untuk Idok. Karena vision. Oke, Idok mau apa yang terjadi? Hei, tertariklah sudah. Namun ada Shadow Kill, hampir saja. Eman boleh baju. Zaman Forza dikeluarkan, satu orang berhasil langsung diamankan dan double kill. Didapatkan oleh Moreno. Moreno mengamuk karena tadi dirinya berada di area mid, udah diserang juga. Namun sekarang dari Toy, triple kill him. Ini chaotic banget dari tim fight-nya Bigetron. Mereka nggak kasih kendor loh. Pengejaran point kill RRQ seakan kayak oh nggak bisa, harus gue yang pegang. Ya padahal misplay terjadi dari Light. Tapi backupnya langsung cepat. Dan Eman terlalu lama seperti di bagian top lane, Pablo. Dengan low HP. Oh wait. Setujin. Enggak. Gak ketangkep sih, Shadownya nggak nempel. Dan mungkin akan sedikit berbahaya ya, karena ada Idok di depan sana. Takutnya langsung bloody hunt. Bakal jadi chaotic banget. Dan teamfight bisa dilanjutkan kembali, tidak ada reset. Tapi Bigetron pegang temponya lagi nih. Dan ini dia camp yang tidak terdeteksi. Idok punya ultimate. Wait a minute, sadar sepertinya. Sadar, ada Impurage. Yep. Iya. Wah, ditabraknya sama Porsche yang tadi berhasil melemparkan langsung Idok masuk ke dalam area pertahanan tapi sempat untuk bisa mengeluarkan dari blokannya. Namun sekarang Moreno, ada 2 Granger mendadak. Dead Sonata tadi saling beradu. Buset, kayak ini the real apapun skill yang di depan dia diambil. Bang Alrol ya. Bang Arnold, dia Dia. Sonata loh. Dan Sonata aja diambil sama dia. Udah kayak cowboy Texas loh itu tadi. Adu-aduan pistol. Tapi kalau ngeliat dari Turtle ini di take over sekarang. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Akan seperti apa lagi kejadiannya, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Hayabusa. Sementara coba lihat dari Luke yang tertangkap pada daerah tersebut, tapi tidak, Dairana malah menjadi korban. Sedikit lagi Sutsujin harus masuk dan juga pulang menuju ke arah base yang dia milikin. Wah, nggak ada korban lagi-lagi, Be. Ya, Feather Strike ya. Lagi-lagi jawaban dari Moreno. Dia menjaga teritorinya biar tidak ada yang menyentuh ke arah dari Anafel. 1.800 gold lead. Ini nggak berhenti sama sekali loh. Snowballing dari Bigetron. Dan sekarang dengan adanya Hunter Strike, ini akan membuat Anafel semakin lebih menyakitkan lagi. Laning jauhnya mulai dikendalikan. Dan menit 5 menandakan bahwa nanti Anafel akan fokus untuk mencari level 12 plus untuk persiapan Turtle selanjutnya. Ini perbedaan levelnya nggak seperti tadi ya. Buset Luke ya, ngusirnya pelan-pelan dong, oke. Dari Luke, Oh, dimakan. dan itu dia blotan, langsung dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Walaupun zaman Force, dia masih belum sempat terlihat. Hanya saja Federasi di tempat yang berbeda dan ini dia zaman Force sudah langsung dikeluarkan tapi Idok ya. Tepat berada di depan dari Eman. Eman akan terus memberikan sebuah damage begitu mengerikan. Hampir saja. Sakit banget dan ini membuat pressure di arah top lane mungkin bisa dilakukan lagi oleh Bigetron. Mereka bisa paksa untuk dapetin turret. Ya, lihat screeningnya, bahkan Moreno sudah siap di depan sana, walaupun masih belum ada IMU yang diambil. Oke, Luke benar-benar ke screening. 3 orang di screening, 3 orang diusir begitu saja. Guna untuk bisa mendapatkan Karao tertekan dari bagian atas, tapi Luke sedikit lagi tersisa. Ada Vengeance sudah langsung dikeluarkan dan Dairan mencoba untuk bisa mengejar dengan Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan tapi Dairan malah tertinggal sendirian. Dairan dia masih berusaha Federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Eman, zaman Force sudah langsung terlihat, tapi Eman dia masih digetok. Tadi dengan Loeno dan dengan Flicker mencoba untuk bisa mendekat, tapi malah Eman dia mengatakan Jawa dan Luke menjadi korban. Terlalu overcommit tampaknya, Be. Wah, tapi mid lane-nya lihat terekspos banget. Anafel akan langsung mengambil pundi-pundi objektif. Baru turret hancur, mid lane hampir saja hancur dan untungnya masih bisa diselamatkan. Kayaknya Bigetron mau coba untuk cari vision dan cari ruang agar nanti Harith dari Eman tetap bisa membuka di momen belakangan. Jujurnya
Iya tetap akan dapat sih kalau lu tadi mundur juga. Iya. Cuman ya oke lah karena kelihatan banget tadi dari setupnya atasnya lumayan rapi. Eman lagi-lagi flickernya agresif. Flicker agresif Iya, ya. karena Parsha udah di depan mata ya tadi, Lim. Dia cuma demi ngegocek source skill aja. Lewat dong numpang lewat tuh. Wey, tidak korek karena siapapun. Ada Dairon didorong, tapi sekarang ada injektor tadi keluarkan kembali. Bahkan mereka sempat untuk bisa mengeluarkan dari pulau dia akan seperti apa, tapi Idok yang malah langsung menghilang dengan cepat. Dan sekarang Lukia pun menghilang. Keputusan untuk lempar Dairon. Apa itu hal tepat, Be? Wah tapi kalau misalkan melihat dari chance-nya kayaknya emang mereka nggak mau melepaskan pick off-nya ya. Jadi pick off lawan pick off. Dan sekarang tinggal adu tarik ulur 4 lawan 4-nya di area turtle. Oke, Moreno, sakit banget damage dari Moreno. Terbakar pula tapi mendaratkan apel masuk dan ini dia. Ada shadow kill walaupun damage terbagi. Turtle-nya menjadi milik dari Sutsujin dan Zaman Force keluarkan kembali Light yang menjadi orang terdepan tapi Light. Akankah sempat untuk bisa Zaman Force tapi injektornya gagal tadi untuk bisa mendapatkan Karatoy. Namun sekarang udah ada backupan lagi dari Eman. Menemani ke arah Light. Susujin blank dikit, purple buff hilang. Oke, 1v1 situation. Akankah mereka mendapatkan 1 point kill dari masing-masing jungler? Tidak, ternyata hanya saja Luke ya. Tepat berada. Di depan dari Luke tadi dikejar. Tidak ternyata. Enggak. Susah juga sih untuk menangkap karena Joy. Kecuali Joy-nya yang nyamperin sendiri. Moreno masih sempat untuk mendapatkan satu pencurian ya untuk masuk jungle-nya. Dicuri depan mata. Ya itu yang mungkin membuat Anavel selalu lebih unggul by level ya. Ada daripada aja ya. Sutsujin. Ada aja yang Ada. diambil sama Moreno atau Light. Tapi dipaksa mid sepertinya karena udah berkumpul pemain dari Bigitron. Tidak kena. Dan sekarang kena dijokter kembali tapi Blood Hunter duluan dikeluarkan. Zaman Force belum sejauh ini. Belum ingin diperlihatkan pula ke arah RRQ. Oh, Luke kejar. Oke, Luke tertangkapkah? Dengan vengeance yang sudahlah diaktifkan di dalam tubuhnya. M1 mendekat, Anavel! Damage-nya terbagi tapi masih berhasil untuk bisa mendapatkan Karaidok. Namun di tempat yang lain malah Dairon menjadi korban. Tapi sekarang Anavel tershutdown satu terakhir jatuh. Hampir saja kembali flicker yang begitu agresif dikeluarkan oleh Eman. Namun sekarang pergerakan dari Sutsujin mencoba untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Astaga, lagi-lagi flicker. Dan bukan hanya Eman, Moreno barusan juga dengan flicker agresifnya. Hampir bisa dapetin satu tapi... Wah, Eman nongol lagi dong. Zaman Force dikeluarin dan Eman harus mundur. Dilempar lagi oleh Light. Sebuah aksi penyelamatan. Eman selamat. Garis banget. Flicker light defensif. Ada yang defensif akhirnya. Wah akhirnya tempo naik ya. Au. Temponya mulai intens dan ini dia jual beli serangan yang dilakukan oleh kedua belah tim. Karena emang mereka tidak ingin melepaskan satu kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan advantage. Sekarang Toy-nya mulai online dan mulai connect juga sama Franco Idok. Jadi kita akan melihat siapa yang bakal mulai pick off duluan. Apalagi Light sudah selesai dengan flickernya barusan menunggu untuk beberapa detik ke depan sebelum dia bisa melakukan flicker ejector. Ya, Sutsujin udah back on track nih. Tadi dia udah dapetin temponya, dia udah tahu nih targetingnya. Dan timingnya udah perfect banget. Tinggal nunggu aja nih. Siapa yang akan inisiasi duluan dan siapa targetnya? Iron Hook-nya ya. Agak horor emang. Yep. Bentuk push yang di area mid lane. Karena itu adalah Bush Franco. Banyak banget yang bilang Bush Franco. Apalagi buat sekarang nih Anavel selesai dengan si Halberd. Mid lane coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Menunggu siapa yang akan buka conceal play duluan. Si Halberd? Ini minim damage sebenarnya, Be. Oke. Kalau lihat dari Hayabusa ya berdasarkan yang kita lihat, Hayabusa biasa War Axe, Dan jangan lupa, Endless Battle, Blade of Despair. jangan lupa Idok ada Winter. Jadi dia susah buat di cancel ketika dia menggunakan Bloody Hand. Ya, itu Karena dia juga pakai encourage. salah satu masalah serius. Dairon terkena poke damage. Web, hampir. Akan kalau sedikit gigit, tapi sejauh ini masih ditahankah? Namun sekarang sudah ada satu orang yang berhasil didapatkan dan itu adalah Eman. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk RRQ di mana mereka udah mulai. Bagaimana jalan pertempuran tapi Rins udah hilang pula. Moreno bisa menghalau pergerakan dari Dairon tapi sakit banget Luka ditarik kali ini. Luke menghilang. Ini masalah serius sih. Idok Franco, Iron Hook yang menjadi mimpi buruk bagi Bigitron. Anavel hampir tumbang tadi kalau misalkan Iron Hook-nya nggak ditutup. Ya apalagi dengan ada Winter Crown dan sekarang ada fleeting time. Jadi bakal lebih sering untuk menggunakan Bloody Hand. Oke, Moreno mendekat, Light mendekat, ada ejector tadi dilemparkan, namun sekarang Anavel, akankah ada aksi perlindungan dikasih, tapi ternyata Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Lordnya bisa jadi akan menjadi milik dari RRQ sih. Itu dia Lord untuk RRQ kali ini. Yang akhirnya tempo permainan yang tadi nggak turun-turun, yang selalu dari keduanya jual beli serangan, akhirnya mereda sedikit. Mereka akan coba untuk fokusin setup terlebih dahulu. Ya, Kontrol menurun minion. Menurun temponya pelan-pelan. Dan untuk sekarang tinggal bagaimana mempertahankan Lord ini nih untuk RRQ.
winning condition menuju ke arah mereka. Untuk item tentu si Halberd akan menjadi sebuah jawaban juga dari Toy. Untuk memberikan dealing damage yang lebih masif lagi. Terutama untuk menutup shield dari Eman. Harith yang sudah punya Holy Crystal tentu akan sangat-sangat mematikan. Tapi ya, kita masih belum melihat item defense. Wah, dikrek habis-habisan dan Didok selesai. Karena dari tadi mungkin nilai menjadi penghambat untuk bikin Total Esports. Tapi sekarang Dairan jadi dihajar. Dairan masih sempat untuk bisa kabur. Wave masih ada juga di area mid lane. Kayaknya bakal dilepas deh. Untuk Outer Turret gak bisa diselamatkan lagi. Mereka masih punya PR di Lord bottom lane. Wah, mereka stick 5 ya jadinya ya. Dan ini dia Kakashi dari Anavel. Dan dari tadi targetingnya selalu ke lini belakang. Lebih tepatnya selalu kering sih. Rins atau Rins. pokoknya Toy. Dua ini. Iya. Karena Toy itu gue lihatnya di lebih belakang dari Rins. Jadi kalau memang mau sampai ke Toy, harusnya dia akan lewatin Rins dulu. Ya. Tapi keren banget ya. Jalannya itu tangan ke belakang tuh. Buset, ninja banget ya ninja. Ya parah ya. Wih, main apa itu? Itu biasa. Keren juga. Bukunya Jiraya mungkin ya. Bisa. Wah ini Kalau detail dari dekatnya ya, menarik. makin seru lagi tapi kelihatannya ya. Penjagaan zona nih pasti dari mereka berdua. Nggak ada yang mau ngelepas dari penguasaan mapping. Sementara Eman juga harus berhati-hati nih. Damage yang masuk ke arah Eman itu sakit loh. Rin dengan burst damage. Ada Toy juga dengan burst damage. Dan stoppernya banyak. Penguasaan area river jangan lupa juga nih. Tapi balik lagi sih, untuk RRQ kayaknya mereka bakal lebih berfokus untuk menguasai area jungle dibandingkan river. Purple ya. Purple-nya bakal di-engage. Web tertarik kali ini Luke. Masih dikeroyok kah? Tapi masih ditahan dari blotannya. Bahkan Light yang tadi mencoba untuk bisa menghadang dan juga mendapatkan kena satu player. Tapi Luke benar-benar menggojek. Kehilangan dari Immortalnya. Dan sekarang ada satu Grace Fire. Tapi Luke yang masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Dairan yang malah yang diusir. Harus tadi. Ya kelihatan banget tadi Luke coba untuk gocek dari Veteran Strike tapi tetap kena. Dan Immortalnya yang kebuang. Immortal pecah, Ini- ya, Vengeance juga. Identitas MPL ID kayaknya udah kelihatan loh di sini. Tabrak terus. Oh, oke. Server team fight kita. Wah, Brawl server. Bro saya Oke. Ya, ini welcome identitasnya ya. keluar loh di game Ya, ini loh. welcome to Brawl server sekali lagi. Emang sih jual beli serangannya. Tadi Idok yang sempat masuk ke rumput, tiba-tiba Luke juga masuk ke rumput. Dan yang gue lihat buset sampai Moreno-nya pakai Starlium loh. Ya, buat nambahin damage lagi ya dengan menggunakan basic attack-nya. Mungkin nanti ketika menggunakan tentunya passive team fight damage juga sebagai bonusnya. Dan jangan lupakan apakah target dari Moreno tetap tertuju kepada Feather and Strike. Karena dari tadi kita belum melihat IMU yang on point. Mungkin targetnya boleh sih ke Idok, Bloody Hunt. Bisa. Tapi gini Be, kalau Starlium niatnya untuk makan depan, maksudnya untuk ngepuk bagian depan dengan full damage. Alangkah lebih baiknya Wishing mungkin. Ya mungkin nanggung ya jadinya damage-nya. Atau mungkin ya biar ada regen dari mananya aja. Cooldown Agar juga dia nggak ya. perlu pulang, dia tetap bisa nge-poke. Dan pengendalian map jadi nggak lepas. Oke. Nanti kita akan lihat nih kontes di arah Lord karena Luke udah buka. Wah, Luka sendirian lah tapi dipakai belakang sebelah ada fungsi udah langsung dikuangkat begitu saja. Hei, ada pengadangan yang dilakukan. Namun ternyata untuk kali ini dong. Oh, no. Tidak ada berhasil langsung dia gigit. Tapi Winter tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan dan sekarang mereka semua terpisah. Dua player dari RRQ sudah lenyap. Anavel low banget dari HP-nya ini nggak mungkin bisa setup buru-buru juga. Ya. Apalagi ngeliat Anavel dia nggak ada spell farm atau life shield. Dan jangan lupa ya, untuk di bagian top lane ada minion yang begitu banyak dan masih berjalan juga. Kalau kita ngomongin spell vamp, setidaknya Anavel masih ada di sini. Dan bakal coba untuk setup duluan ke area Lord. Dua tumbang hanya ditukarkan dengan Luke, menang jumlah dari Bigetron. Dan mereka mau cepat tapi Dairan hadir akan seperti apa lagi tapi Rins hampir saja dan Light tertinggal Light-nya. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan tapi ternyata double kill berhasil didapatkan pula. Kerugian kali ini untuk Bigetron. 4 member hilang. RRQ memang gak mendapatkan Lordnya namun menyisakan Luke. Seorang diri menjadi masalah yang cukup serius. Mampukah Luke untuk membereskan minion yang ada datang dari berbagai wave? Oke, wave minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi karena masih terlalu lama pula. Respawn time dari rekan-rekan Luke. Akankah Luke yang sanggup untuk bisa menang sendiri karena masih ada 8 detik Bloknya lagi di dari dalam, ke level. atas. Tapi ternyata wave minionnya selesai. Dan game berlanjut. Satu sama sang raja menyamakan kedudukan. Kali ini game masih berlanjut. Match yang masih panas. Bahkan sang robot merah. Mereka harus reset terlebih dahulu. Match point bagi keduanya. Wah, ini kayak boleh dibilang terlalu over ya, kayaknya terlalu lama di area Lord. Dan minimnya damage yang diberikan. Karena memang mereka tidak menemukan informasi di mana adanya Rins, Feather, Ice Strike yang begitu menyakitkan dan begitu mematikan ke arah Anavel.
tidak dalam keadaan 100% HP. Itu yang terjadi dari Bigetron. 4 tiba-tiba tumbang ketika dapetin Lord. Ya sudah, RRQ endgame straight push. Wow, kelihatan banget ya dari jual beli serangannya. Dan gua emang ngerasa overhype tadi dari Bigetron mungkin ya. Iya. Untuk akhir-akhir kelihatan banget mereka kayak gak mau sampai kalah poke damage yang dimana akhirnya mereka jadi memaksakan. Ditambah lagi Lordnya ke bagian top lane, jangan lupa. Tidak langsung respon atau react apa yang terjadi di bagian mid lane. Itulah alasan kenapa RRQ gak buru-buru untuk menghancurkan turret mid lane-nya tadi. Mereka ingin membiarkan Lordnya bergerak terlebih dahulu keluar dari lingkaran base. Dan itulah momen di saat minion boleh masuk. Yap, 1 sama skor teman-teman. Itulah hal yang terjadi. RRQ sempat tertekan tapi mereka